sudah menjadi ciri khas orang Indonesia ataupun orang Eropa, yaitu pada saat labu parang ini sudah mulai muncul di beberapa negara. Labu parang sangat terkenal dengan beberapa khasnya, termasuk salah satu yang terbesar yang ada di dunia ini yaitu adalah musim Halloween. Pada saat musim Halloween tersebut, labu parang sangat-sangat mahal harganya dan kualitas yang akan dihasilkan oleh para petani itu akan meningkat. Pada saat Halloween maksud saya, para petani banyak menanam labu parang dikarenakan di bulan tersebut, di hari tersebut banyak sekali para penggemar-penggemar horor ataupun penggemar-penggemar Halloween tersebut itu akan banyak membeli labu parang. Oke, di sini labu parang sendiri banyak kegunaannya. Berbeda jenis labu parang, berbeda juga kualitas dan besar kecilnya. Labu parang ini dapat tumbuh hingga sebesar gentong air. Kita tahu gentong air itu sangat-sangatlah besar ya, Bapak Ibu-ibu. Labu parang tersendiri itu berwarna oranye pekat ya, bisa kita lihat oranye kemerah-merahan lebih tepatnya. Pada saat itu yang dihasilkan oleh labu parang sendiri yaitu oranye pekat. Untuk tekstur daging buahnya sendiri yaitu labu parang sedikit manis ya kalau kita ingin mencicipinya, dan labu parang juga beberapa petani atau beberapa ibu-ibu rumah tangga itu sudah banyak mengkonfirmasi bagaimana sih rasa dari labu parang tersebut apabila di saat disajikannya untuk menjadi makanan atau sayur-sayuran maksud saya yang sudah dimasak ya, yang sudah diolah bapak-bapak ibu-ibu, itu mempunyai rasa yang berbeda, rasa tersendiri untuk menghasilkan ciri khas dari si labu parang tersebut dengan rasa manisnya. Labu parang juga bisa menjadi cemilan-cemilan pada saat lebaran, hari-hari besar, hari-hari nganggur seperti ini, hari-hari libur. Ya, banyak mengisi waktu luang kita pada saat kita menonton, kita berkumpul bersama keluarga. Dengan labu parang ini kita bisa mengolahnya, lalu kita menjadikannya suatu makanan cemilan. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 atau Corona ini menjelang ke kita, mewabah di Indonesia, jadi kita mempunyai waktu yang banyak untuk di rumah. Pada saat itulah apabila kita kekurangan cemilan, kita bisa memanfaatkan labu parang tersebut untuk kita jadikan cemilan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu? Bagaimana? Atau saya lanjutkan? Lanjutkan. Oke. Labu parang juga kadang dimasak ini dijadikan kerupuk ya. Terkadang dijadikan kerupuk yang dicampur dengan ikan dari beberapa daerah di Indonesia. Kadang juga daging buah yang lembut ini pembuatan dari labu parang tersebut ini kadang dijadikan sop, dijadikan bubur, dijadikan roti dan lain sebagainya, tergantung dari pengguna atau pemasak itu sendiri. Oke, labu parang juga banyak menghasilkan khasiat atau vitamin-vitamin, yaitu salah satunya berkandungan beta-karoten. Labu parang juga dapat memiliki kandungan nutrisi lain seperti vitamin C, kalori, karbohidrat, vitamin B, zinc, zat besi, dan masih banyak lagi. Jadi jangan takut-takut ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mempunyai labu parang dimasak itu banyak sekali khasiatnya. Ya, itu tadi dapat vitamin C, B, zinc, dan lain sebagainya. Oke, manfaat labu parang ini banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, menjaga kesehatan mata, yaitu terdapat vitamin C dan vitamin E pada saat mengonsumsi labu parang tersebut. Mengatasi darah tinggi, yaitu terdapat pada vitamin B dan zinc. Menurunkan kolesterol, ya dengan labu parang ini
Bapak dan Ibu apabila mempunyai penyakit kolesterol itu dengan mengkonsumsi ini dengan teratur, kemungkinan besar menurunkan kolesterol, tidak menghilangkan ya, tapi menurunkan sedikit gejala kolesterol. Mencegah gejala anemia, ya kita tahu anemia sendiri untuk saat ini banyak sekali dialami oleh anak-anak muda ya, sampai orang tua. Dengan manfaat labu parang tersebut kita juga dapat mengkonsumsi sehingga dapat mencegah gejala datangnya anemia. Menghaluskan dan mencerahkan kulitnya buat ibu-ibu yang sudah tua atau anak-anak muda sekalian, bapak-bapak juga yang takut akan hitam atau takut akan kulitnya kering, ya banyak-banyaklah mengkonsumsi labu parang ini ya. Soalnya ini menghaluskan dan mencerahkan kulit, khususnya untuk ibu-ibu ya yang masih tua, yang masih muda, boleh Bu langsung saja dicoba labu parangnya. Jangan lupa konsumsi yang teratur ya. Ya. Menjaga kestabilan berat badan. Ya, ini khususnya untuk para ibu-ibu tadi. Ini bisa membantu buat menstabilisasikan badan, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini sudah menyerang di Indonesia. Berat badan itu patut juga dijaga. Jadi apabila kita juga kan sekarang kan family time ya Bu. Jadi kita banyak makan kemungkinan ya. Jadi dengan mengkonsumsi juga labu parang ini secara teratur, kemungkinan bisa menstabilisasikan berat badan kita tersebut. Oke, itulah beberapa khasiat dan manfaat ketika labu parang ini dikonsumsi, dijadikan makanan seperti sayuran, roti dan lain sebagainya. Dan juga labu parang ini bisa digunakan untuk kecantikan ya. Saya juga baru tahu ini ibu-ibu. Oke, kita langsung masuk saja. Hal yang kedua yang akan kita bahas yaitu cara budidaya labu parang. Yang pertama itu syarat tumbuh labu parang. Labu parang sangat baik. Yang pertama, labu parang sangat baik ditanam pada saat musim panas. Pastikan Anda tidak memulai proses penanaman di musim hujan. Oke, yang kedua, karena tumbuhan labu ini sangat suka dengan cahaya matahari, Anda perlu melihat lokasi dengan pencahayaan penuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama itu kenapa dia suka musim panas, karena dia juga suka dengan matahari. Matahari sangat banyak memberi vitamin yang dihasilkan oleh labu parang tersebut, sehingga labu parang sangat suka tumbuh di berbagai lahan yang sangat banyak matahari. Dan banyak juga para petani yang suka menanam pada saat jam-jam yang agak sudah siang, dimulai jam 7 pagi hingga jam 10 pagi. Untuk kalau sore ya disesuaikan juga waktunya. Untuk musim hujan bukan tidak dianjurkan, tapi lebih baik ditunggu musim panas saja, dikarenakan musim panas sangat disukai tadi oleh labu parang. Yang ketiga yaitu selain harus menyediakan ruang khusus untuk melakukan penyemaian. Dilakukan penyemaian untuk menyediakan ruang khusus ini supaya penyemaian berhasil atau syarat tumbuh ini akan baik untuk kedepannya. Dan pastikan lokasi yang kita ingin tanam besok yaitu berdekatan dengan sumber air seperti sungai, kali kecil atau parit-parit yang airnya agak bersih ya. Oke, yang kedua itu benih labu parang. Ada beberapa labu parang yang sangat mudah kita dapatkan, yaitu benih labu parang. Yang pertama didapatkan dengan cara membeli, jangan mencuri ya Bu atau Pak, karena mendapatkan dosa ya. Atau mendapatkan langsung dari buahnya. Yang kedua, jika Anda langsung dari buah labu, pilihlah buah labu yang sudah sangat tua dan kering bijinya, karena ini dapat menghasilkan hasil yang pas tadi untuk menjadikan sayuran. Setelah kering, melakukan uji kelayakan budidaya dan rendam biji selama 3 menit di dalam air dan buang biji yang mengapung di permukaan.
kelima, setelah itu biarkan biji terendam kurang lebih 25 sampai 30 menit. Dan pada saat itu siap untuk disemaikan. Pengelolaan lahan budidaya labu parang. Yang pertama, jika terlalu lembab, ada baiknya kita melakukan pengeringan lahan terlebih dahulu. Misalnya tanah ini agak lembab, jadi kita tidak bisa langsung menanam semai atau menaburkan bibit karena tanah itu terlalu lembab. Jadi kita harus menunggu musim panas atau tanah itu panas sedikit. Jadi supaya pH yang dihasilkan oleh tanah tersebut bagus untuk menanam labu parang. Lokasinya juga tidak terlalu untuk yang kedua, lokasi tidak harus banyak pohon besar. Soalnya itu akan membuat labu parang sendiri itu susah tumbuh dengan baik. Yang ketiga, lakukan pengemburan tanah. Ini sangat penting ya untuk mencari pH tanah bagaimana dan ini dapat mempengaruhi cara tumbuh juga untuk labu parang dengan baik. Usahakan pH tanah dalam kisaran 5 sampai 8. Dan kita tidak perlu membuat bedengan, tetapi buatlah parit di sekitar lubang tanaman. Jadi misalkan bedengan itu agak lurus, kita hanya membuat lubang parit. Itu karena pada saat panen itu sangat gampang untuk memanennya. Untuk lubang tanam sendiri kedalamannya 5 sampai 8 cm dengan jarak 3 meter per bibit. Penyemaian labu parang. Untuk penyemaian labu parang ini kita perlu menyiapkan beberapa polybag atau tray berisi yang perbandingan 3:1. Dan setelah itu tebarkan biji dan semai yang dengan air yang cukup, lalu kita semprotkan hingga benih tumbuh 5 sampai 7 cm. Bagian selanjutnya yaitu penanaman bibit budidaya labu parang. Adapun cara menanam bibit labu parang dengan tepat yaitu setelah kita menyiapkan lahan tanah, budidaya labu parang ini kita bisa pindahkan dari media semai ke lahan tanam yang sebenarnya dan yang sebenarnya yaitu maksud saya lahan ya. Kalau sebelumnya Bapak Ibu melakukannya lewat polybag, kita langsung bisa pindahkan ke media tanam. Nah, itu lahan yang besar ya, kebun. Untuk satu lubang kita masukkan 2 sampai 3 benih saja, lalu tutup lubang menggunakan tanah. Perawatannya itu gampang sekali, yaitu penyiraman. Kita melakukan penyiraman secara baik, secara rutin ya. Untuk yang pertama, penyiangan sesering mungkin supaya tanaman semakin subur dan hasilnya juga sangat baik. Pemupukan bisa dilakukan setelah masa tanam 2 minggu sekali. Lakukan pemangkasan untuk meregenerasi dan membuat buah labu lebih berukuran besar. Ini sangat penting karena pada saat pemanenan para konsumen yang akan membeli nanti akan lebih suka dengan labu yang kita hasilkan. Karena pada saat itu labu sudah kita lakukan pemangkasan dan regenerasi, yaitu pada tumbuhan yang sudah berumur 3 sampai 6 minggu setelahnya. Dan kita bisa menyemprotkan air temulawak, cabai, merica dan jahe untuk mengatasi hama belalang dan ulat pada tumbuhan labu secara alami. Ini sangat penting karena emang banyak pada saya jumpai pada kebun-kebun rakyat itu banyak sekali daun-daun labu itu dihinggapi oleh para hama. Ya, kita masuk tahap berikutnya. Ini adalah tahap terakhir, yaitu pemanenan labu parang. Adapun cara yang tepat untuk memanen labu parang ini, yang pertama labu ini bisa dipanen dari umur 3 sampai 4 bulan setelah masa tanam. Ini adalah waktu yang terbaik untuk memanen labu parang tersebut.
Yang kedua itu perhatikanlah buah labu. Labu yang siap panen yang mana, tekstur halus yang mana, yang mengkilap yang mana, yang bolong-bolong yang mana, itu harus kita pilih untuk kepuasan konsumen kita sendiri. Dan kita tidak dengan memilih labu yang baik dan yang benar, itu kita dapat mencegah adanya komplain dari para konsumen. Yang terakhir, lakukan pemanenan menggunakan alat seperti pisau ataupun gunting khusus. Yang saya lihat para petani di sini banyak menggunakan metode langsung, yaitu dengan menginjakkan kakinya ke labu tersebut, karena yang saya ketahui pada saat pemanenan tersebut labu sudah langsung bisa terpotong karena sangat mudah untuk dikerjakan. Itulah sedikit pembahasan yang saya lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga besok pagi kita sudah bisa langsung turun ke lapangan untuk menanam labu parang tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Gimana ibu? Tidak. Tidak. Mungkin sekian ya materi yang hari ini saya sampaikan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, betapa pentingnya mengenal atau mencari tahu bagaimana metode labu parang tersebut. Saya sendiri ini masih belajar, jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana cara menanam, menyemai, membuahi, menyiram hingga sampai panen itu terjadi. Di sini saya juga hanya pemberi pemateri supaya bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua tidak lupa bagaimana cara menanam budidaya labu parang ini. Banyak juga kok saya dengar dari para petani lain, yaitu sudah sangat banyak hasil dari labu parang tersebut, sangat besar ya, apalagi di Eropa. Itu yang pertama kali saya sampaikan, pada saat labu parang ini jatuh di bulan Oktober, itu sangat marak sekali pembelinya, dikhususkan anak muda, dikarenakan itu adalah harinya Halloween, hari-hari horor, memperingati hari-hari horor. Di situ juga banyak anak-anak muda itu menggunakan kostum-kostum Halloween ya, supaya menyamakan tema disebut dengan tema horor. Ya, dari situ juga kita bisa dapat menyimpulkan dengan menanam labu parang tersebut, mungkin kita lihat sangat banyak hasil atau keuntungan yang kita dapatkan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah kata kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.